Bersama kita telah hadir Ko Alvin, Ketua LQ Indonesia, ya, sosok lawyer yang dikenal lantang, berani, bahkan orang bilang urat takutnya udah putus kok, gitu kok. Jadi semoga dalam obrolan-obrolan saya bersama Ko Alvin nanti ke depan itu bisa memberikan insight kepada masyarakat terkait persoalan-persoalan, khususnya persoalan investasi bodong. Begitu Pak ya? Baik. Oke. Selamat siang Ko Alvin. Selamat siang Pak Rafael. Ini bertemu dengan Ko Alvin ini selalu dalam tensi yang tinggi. Tensi yang tinggi dalam artian bagaimana dia menyuarakan sebagai lawyer gitu, menyuarakan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh kliennya dalam memperjuangkan keadilan yang dalam prosesnya itu seringkali tidak seperti yang mereka harapkan, seperti itu kok ya. Nah, dalam podcast kita kali ini kita akan mengelaborasi persoalan investasi bodong. Persoalan yang bisa dikatakan selama ini cukup menggaung di publik, tapi gaungnya itu hanya gaung kok, gitu. Bagaimana solusi, bagaimana proses penegakan hukum itu kemudian berpihak kepada pencari keadilan, itu tampaknya masih so-so begitu saja. Nah, di mata Ko Alvin sebagai lawyer, gitu, bagaimana sih Ko Alvin melihat proses penegakan hukum ini yang berlangsung khususnya di kepolisian dari proses penyelidikan sampai penyidikan itu, di mata Ko Alvin itu seperti apa sebenarnya untuk kasus investasi bodong? Oke, jadi kasus investasi bodong ini sebenarnya sangat pelik ya. Jadi kalau Presiden Jokowi terakhir selalu koar-koar tentang bagaimana devisa di Indonesia berkurang, terus dia marah belum lama, dia bilang nih spending nih, consumer spending harusnya 6.000 nih, 6.000 triliun. Kok ini baru sekitar 1.000-an di situ kan. Jadi sebenarnya spending itu berhubungan langsung dengan seseorang mau belanja atau enggak kok. Ya, jadi ini yang pemerintah tidak tahu bahwa dia buka pintu luar lebar-lebar buat investor masuk, tetapi pintu belakangnya itu kebuka lebih lebar lagi. Jadi bocor terus istilahnya kalau air masuk ya. Kenapa? Investasi bodong itu banyak meraup uang banyak sekali kok dari masyarakat di Indonesia. Kita bicara Indosuria dia berhasil meraup 36,3 triliun di situ ya. Mahkota 7,5 triliun ya. Belum lainnya Narada, KSPSB itu sekitar 8 triliun, Minapadi ya, Wana Arta, banyak sekali kok. Benar. Itu kalau kita lihat itu sudah ribuan triliun. Ya. Jadi kalau sebenarnya uang ribuan triliun itu yang dicuri oleh perampok-perampok kelas kakap ini dan dibawa kabur keluar, itulah devisa keluar yang seharusnya ada di Indonesia dan di spending di Indonesia kok. Ya, jadi bayangkan orang yang misalnya tadi nyimpan uang di perusahaannya dia, dia tadinya mau expand buat usaha lain, tapi dia pikir, oh parkirin dulu deh di perusahaan investasi ini untuk dapat bunga, tiba-tiba hilang. Jadi seharusnya ekonomi Indonesia bertumbuh, ekonomi Indonesia jadi hancur di situ. Ya, jadi investasi bodong ini lebih besar daripada BLBI di situ. Ya, terus apa? Ya, investasi bodong ini sebenarnya sudah bisa masuk kok kejahatan luar biasa. Ya, jadi kalau orang ada bilang korupsi itu kejahatan luar biasa, narkoba itu kejahatan luar biasa. Kalau saya boleh elaborasi dikit gitu ya. Korupsi yang dirugikan itu cuma satu pihak, yaitu negara. Uang negara diambil. Sedangkan dalam investasi bodong yang dirugikan ini jutaan masyarakat. Yang dimana ketika uang jutaan masyarakat ini hilang, yang tadinya dia mesti bayar pajak, dia jadi nggak bisa bayar pajak. Jadi pemerintah juga rugi. Dampaknya ke negara juga. Ke negara juga, walaupun korupsi ini terhadap negara. Narkoba, kalau narkoba itu yang dirugikan siapa? Sebenarnya pengguna. Orang yang pakai, dia di situ kan, dia sendiri yang nanti sakit. Dia sendiri yang keluar uang. Jadi yang dia tuh sebenarnya nggak merugikan orang lain, tapi merugikan diri dia sendiri. Itu yang paling besar. Kalau investasi bodong, ini merugikan banyak pihak kok. Ya, satu, ya kan, pastinya pihak yang punya uang. Yang punya uang dia stres. Ya kan. Kedua, pihak keluarganya dia. Karena ketika dia pikir, ini bagus nih investasi, apa yang dia lakukan? Dia ajaklah orang tuanya, punya tabungan, bapaknya, keluarganya, temennya. Sehingga nanti ketika mereka itu semua pada masuk uangnya ke sana dan ternyata tidak bisa balik,
Nah, orang ini disalahin nih oleh keluarganya dan teman-teman sekitarnya Oke. di situ. Terus perusahaan investasi bodong, itu kan namanya perusahaan investasi bodong, pasti dia ngambil uang dari masyarakat di sini. Ada batas waktunya kok, karena dia punya sistem itu gali lubang tutup lubang. Eventually dia ini akan jatuh ketika apa? Ketika yang dia harus keluarkan untuk bunga itu lebih besar daripada jumlah orang yang masuk. Ketika itu terjadi, ini perusahaan investasi bodong ini pasti gulung tikar. Ketika gulung tikar, siapa lagi yang dirugikan? Karyawan-karyawan yang tidak tahu. Jadi dia karyawan mungkin kerja gitu ya, bikin website. Dia nggak tahu ini perusahaan, dia pikir contoh yang robot trading itu juga investasi bodong toh. Dia bikin websitenya, dia pikir cuma ini robot trading sudah ada izin, ya kan. Namanya pegawai disuruh bikin, dia bikin. Tapi apa? Ternyata ketika robot trading jatuh, yang bikin website aja tuh ditahan di Polda Metro Jaya. Ya kan? Jadi ini merugikan karyawannya, merugikan juga negara, merugikan banyak pihak. Ini makanya saya bilang sebenarnya investasi bodong ini sudah merupakan ya kejahatan kedua terbesar di Indonesia setelah mafia tanah. Mafia tanah nomor 1, nomor 2 itu investasi bodong kok. Siap. Kok menarik tadi kok Ko Alven itu menyebut istilah perampok ya bagi perusahaan-perusahaan yang menyedot uang masyarakat kemudian tidak bertanggungjawab di kemudian hari. Nah, dalam perspektif hukum, Koko melihat bagaimana negara melakukan menindaklanjuti dalam perspektif hukum terhadap para perampok-perampok ini. Oke, kalau dalam secara teori hukumnya, ya penegakan hukum itu seharusnya dan selayaknya itu dilakukan secara equality before the law. Itu asas hukumnya. Equality before the law itu adalah persamaan di muka hukum. Ya, jadi bahkan presiden sendiri pun kalau berbuat pidana wajib dihukum. Itu undang-undang yang mengatakan, bukan Alvin Lim yang mengatakan. Tetapi pada kenyataannya, ya kan, yang kita tidak pungkiri, faktanya tebang pilih itu ada kok. Tebang pilih itu ada. Kenapa saya bilang tebang pilih itu ada? Ya kan? Tidak ada satu pun, saya cuma nanya nih, satu aja kasih. Contoh perusahaan investasi gede, ya investasi bodong gede, yang sudah di pengadilan kok, nggak ada. Yang besar ya. Kalau kita ngomong Indra Kents itu masih puluhan miliar kerugiannya. Kalau kita lihat di koran itu, pelapornya cuma 56 M. Itu kecil-kecil kok. Ya kan, Doni Salamanan, Binomo. Saya coba ngomong yang besar, ya kan. Indosuria aja sampai sekarang belum di pengadilan. Informasi yang saya dapatkan, kasus Indosuria ini tidak akan P21. Kenapa? Salah satu petunjuk P19-nya dari kejaksaan adalah satu, ya kan, dia wajib melakukan audit dari auditor publik. Tapi bukan audit biasa nih, yang diaudit bukan perusahaannya. Jadi kejaksaan ini menyuruh yang diaudit itu adalah seluruh korbannya. Nah, korban ada 15.600 orang. Diaudit satu persatu disuruh tanya ke auditor. Pertanyaannya kalau auditor itu cuma ada tim 6 orang, ya kan? Kalau satu hari aja dia bisa periksa cuma 2 orang, berarti itu cuma 12. Kali 6 itu 72 satu hari. Kalau kali 300 itu 300 belum itu sampai tercapai 15.600. Itu perkara yang sudah P21. Tidak akan P21. Tidak akan P21. Itu masih di Artinya kepolisian. ke kejaksaan dan kepolisian. Iya, karena kejaksaan tidak akan mau menerima apabila P19 itu tidak terpenuhi, ya kan? Jadi intinya ini bukan masalah prosesnya kok. Ya kan? Kalau kita ngomong tentang keberhasilan, ya kan, pihak kepolisian menindak, ya kan? Saya bilang loh, tidak ada satupun yang sudah naik ke persidangan. Yang skala besar ya. Kalau skala kecil nih perampok-perampok kelas seri banyak yang udah naik, ya kan. Tapi Indosuria saja yang sudah ditahan belum bisa naik P21. Kedua, ya kan, kasus-kasus lain seperti Mahkota. Itu Mahkota 7 triliun, 7,5 T, ya kan. Itu boro-boro naik sidik. Ya, Narada, Wana Arta, Mina Padi, KSPSB lebih lucu lagi. 2 tahun sampai sekarang ya proses sidik belum dilakukan. Kenapa? Alasan mereka menunggu semua orang melapor dan digabungin jadi satu. Padahal sudah naik dari lid ke dik. Udah naik dari lidik ke sidik. Oke. Alasan dia adalah menunggu digabungin semua laporan polisi. Itu alasan yang
menurut saya mengada-ngada. Kenapa mengada-ngada? Contoh kayak kasus Indosuri aja, ini sudah limpah kejaksaan. Saya masih laporin masih bisa. Nggak ada itu aturan di KUHP, ya kan, yang menyatakan misalnya ada pembunuh bayaran nih, ada pembunuh serial killer. Dia bunuh 100 orang. Yang ngelapor ternyata baru cukup punya, yang namanya lapor itu harus punya bukti awal kok. Kalau nggak punya bukti awal, dia nggak boleh ngelapor. Jadi yang baru ngelapor 2 orang nih, yang dari 100 orang dibunuh. Polisi selidiki toh, terus polisi bilang, saya nggak lanjutin penyidikan dulu ya, sorry. Kenapa? Yang 98 belum lapor. Itu kan otaknya di mana? Alasannya tuh nggak ada alasan KUHP seperti itu. Alhasil KSPSB ini mandek. Kemarin orangnya itu, ownernya yang kabur-kaburan, kegerebek di Dunkin Donat. Rame-rame dipul, digalang ke Mabes Polri, ya kan, udah mau jadi huru-hara itu, ya kan, 8 triliun, udah ada ratusan mak-mak datang, bahkan dari daerah datang ke Mabes. Saya juga di situ. Saya bilang sama pihak kepolisian, kalian ini harus tegas, yang kayak begini ini sudah buktinya sudah nyata. Apalagi sih, ya kan, yang harus ditindaklanjutin supaya ini diproses. Kata mereka, oh itu kewenangan Polda Jabar, silakan ke sana. Dia lempar ke Polda Jabar ditanya, wah kami masih nunggu nih dari yang Polsek, dari daerah mana, dari Kalimantan lah, dari Sumatera, laporannya belum dipul, tapi sudah 2 tahun. Kan lucu kok, padahal ya di dalam hukum itu ada daluarsa penyidikan. Ada daluarsanya. Ya, jadi sebenarnya sorry ya, polisi itu harusnya pinter. Polisi itu harusnya mengerti hukum. Justru karena dia mengerti hukum, dia bodoh-bodohin ya masyarakat. Ya kalau kita ngomong 2 tahun ini dia belum melakukan penyidikan, di KUHP itu jelas, sudah ada aturannya bahwa setiap tindak pidana yang diduga terjadi di dalam negeri itu wajib dilaporkan maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Jadi kalau dari 6 bulan setelah terjadinya kejadian, sudah tidak ada yang lagi yang lapor, seharusnya sudah tidak boleh diterima. Berarti kan seharusnya dia tutup toh pintu keran, dia proses. Ini enggak, ini udah 2 tahun, dia bilang masih menunggu laporan. Jadi ini polisi yang mereka berpraktek hukum, tapi melanggar hukum. Oke. Koko kan biasa itu dalam beberapa kali kesempatan itu mengungkap bagaimana sebenarnya tabir-tabir proses penegakan hukum itu yang dilakukan oleh oknum-oknum APH gitu, aparat penegak hukum yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu dalam mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepada masyarakat gitu. Koko bilang tadi banyak kasus termasuk yang 2 tahun itu dari sidik ke lidik, tapi setelah itu mandek lagi. Nah, mandek itu sebenarnya disebabkan oleh apa dari pengamatan Ko Alvin? Jadi gini ya, saya mengutip kembali kata-kata yang dikatakan oleh seorang ahli TPPU yang sangat pintar. Dia dosen, dia ketua pansel KPK yang bernama Ibu Yenti Ganasi. Ibu Yenti Ganasi aja bilang, kalau penyidikan itu memakan waktu lebih lama dari 6 bulan, patut dipertanyakan keseriusannya. Kenapa? Proses penyidikan di kepolisian itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget loh. Dia ini hanya harus 2 syarat yang dipenuhi. 1, apakah unsur pidananya terpenuhi. Kedua, memiliki 2 alat bukti yang cukup. Ini aja 2. Ya, unsur pidana itu adalah tergantung pasal mana yang mereka sangkakan. Jadi contoh Pak, ya, pasal yang banyak disangkakan di investasi bodong itu adalah pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI. Nah, unsur pidana di situ cuma 2. Menghimpun dana, dan yang kedua tanpa izin BI. Itu yang perlu diselidiki. Menghimpun dana, simpel ya contoh. Kita ambil kasus Indraken. Indraken dia banyak sering flexing, dia menghimpun. Ayo lu mau kaya kayak saya, lihat nih saya punya Ferrari, ya toh. Mau kaya, ayo silakan sini main binomo, ya kan. Main sini quadtrack, main sini binary option. Itu dia menghimpun, dia mengajak orang. Ya, jadi perbuatan dia mengajak itulah yang disebut menghimpun. Kedua adalah tanpa izin BI. Ya, kalau binomo itu dia ada nggak izin dari Bapepti? Ya, karena kenapa? Option itu diaturnya bukan di OJK, bukan di Bapepam. Jadi Bapepam itu yang untuk ngatur saham, Bapepti itu yang mengatur perdagangan berjangka. Option itu masuknya perdagangan berjangka, jadi masuknya Bapepti. Semua di bawah OJK.
dia tuh tidak ada izin dari Bapepti, sehingga terpenuhi dua unsur ini toh. Ya, ini kita ngomong Indra Kents, kelas teri ditangkap cepat sama polisi. Kita ngomong kelas kakapnya kok. Oke. Ya kan? Saya ambil contoh yang simpelnya, mahkota. Siap. Mahkota itu 7,5 triliun. Mahkota pemiliknya siapa kok? Raja Sabta Oktohari. Oke. Raja Sabta Oktohari itu dia punya saham di situ, ya kan? Tapi sahamnya itu disamarkan lagi nanti yang miliki adalah perusahaan. Perusahaan ini pemiliknya kalau dibelah itu ada 5 nanti ya. Yaitu 1 istrinya Oso, 4 anaknya dia, anaknya Oso, termasuk si Raja Sabta itu punya. Nah, saya balik lagi ke sini, ya Raja Sabta Oktohari ini sama, dia melakukan sama yang dilakukan Indra Kents. Dia di depan ribuan orang diundang ke situ yang punya duit, diadain pesta, di depan dia bilang, saya Raja Sabta Oktohari, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengambil bagian. Kalau dulunya Anda dapat bunga, nanti Anda akan dapat dividen dari sebuah perusahaan yang awalnya 50 miliar, sekarang udah triliunan. Ya. Bedanya apa sama Indra Kents? Dia ngajak juga, orang juga tergiur, kenapa? Kamu akan dapat tadinya bunga, nanti dividen. Iya kan? Nah, perusahaan awalnya 50 juta, jadi triliunan. Orang tergiur dong, diberikanlah janji itu. Ya, sama seperti Indra Kents berikan janji orang itu bakal dapat untung dari option, tiba-tiba uangnya hilang. Ini juga sama, dia ngajak. Videonya itu Pak sudah tersebar seluruh nasional. Dan polisi pun tahu. Ya kan? Itu satu unsur terpenuhi. Kedua adalah tanpa izin BI. Binomo tidak ada izin dari BI. Sama, mahkota pun tidak ada izin dari OJK. Kenapa? Kami sudah surati OJK, OJK sudah balas. MPIP ini mahkota ini bentuk perusahaannya adalah perusahaan properti, bukan perusahaan keuangan. Jadi tidak mungkin ada izin dari OJK, Pak. Jadi Bapak misalnya buka usaha restoran, bisa nggak dapat izin bank? Itu kan bodoh-bodohan aja. Seberapa bodohkah oknum kepolisian melihat itu dan nggak tahu gitu loh. Kita ngomong logikanya aja, ya kan? Perusahaan properti nggak mungkin. Jadi unsur ini terpenuhi. Yang terakhir, yang kedua adalah alat bukti, 2 alat bukti yang cukup. Itu adalah untuk menentukan pidana. Alat bukti yang cukup itu, ya kan, alat bukti diatur pada pasal 184 KUHP kok. Ada 5, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Minimal harus ada 2. Indra Kents sudah ada lebih dari 2. Kenapa? Bukti surat, ya kan. Bukti surat orang ketika transfer uang ke rekening binomo itu sudah alat bukti surat. Bukti pentransferan duit dia, itu alat bukti surat. Ya. Keterangan saksi sudah pasti lebih dari 2. Kenapa? Keterangan saksi itu dia menyatakan bahwa, oh iya saya taruh duit, awalnya dijanjikan dapat untung, ternyata rugi, ya 2 orang. Nah 2 alat bukti ini saja sudah cukup membuat seseorang itu jadi tersangka. Ya. Hal yang sama dengan mahkota. Mahkota ini alat bukti yang pertama, keterangan surat itu sudah ada, bukti surat. Yaitu apa? Bukti MTN dia. Menawarkan bunga sekian, jatuh tempo sekian, ternyata nggak bisa ditarik. Itu alat bukti surat. Bukti transfer sudah dikasih juga. Si A transfer uang misalnya 5 miliar ke mahkota, dan 5 miliar itu nggak bisa cair. Itu alat bukti surat itu sudah lengkap. Kedua, keterangan saksi. Saksi-saksi itu udah bukan cuma 2 lagi. Sudah puluhan yang diperiksa oleh kepolisian. Ya, jadi 2 alat bukti ini sudah ada. Pertanyaannya, kenapa nggak dinaikin ke sidik toh? Atau dari sidik kenapa nggak ditetapkan tersangka? Karena sekarang sudah dinaikkan ke sidik. Udah dinaikin ke sidik. Gini kok, dari lead yang berlangsung hampir 2 tahun ya mahkota kok ya? 2 tahun. Kemudian naik ke sidik gitu. Tapi kemudian mandek lagi, ini masalah kompetensi kah? Ini masalah apa namanya keseriusan kah? Atau mungkin ada hal-hal lain di balik itu sehingga ini kemudian mandek seperti itu. Jadi kalau kompetensi, saya sebenarnya nggak meragukan kualitas otak dan kepandaian dari penyidik. Ya. Kalau penyidik level polsek mungkin masih bisa dibilang baru lah, ya kan? Karena kenapa? Mungkin kepalanya aja masih kompol, kompol itu ya, kompol itu bunga 1 di situ. Tapi kalau level Kapolres, kepalanya Kapolres itu biasanya sudah bunga 3, 1 level di bawah jenderal. Apalagi Polda, Kapolda, pemimpin Polda itu sudah bintang 2. Jadi penyidiknya dia di level Polda, nih contoh mahkota ini kan di level Polda kan. Nggak mungkin dia tuh tidak mengerti.
Karena kenapa kok, ya kan? Sebelum dia menyidik, ini penyidik yang sama ya, unit yang sama. Sebelum dia menyidik mahkota, kasus yang sama yaitu Koperasi Milenium saya laporkan dalam waktu 6 bulan saja sudah P21 dari Kasus pelaporan. yang sama? Kasus yang sama, pasal 46. Ya menghimpun dana masyarakat tanpa izin BI, kasus sama. 6 bulan langsung naik. Dia sudah bilang, saya sudah bisa bilang nih penyidik yang sama. Ini terpenuhi, saya surati OJK, OJK bilang dia nggak punya izin. Ya kan, saya periksa si ini, udah langsung tahu dia. Tapi terhadap yang ini saya tanya, OJK udah di ini belum? Belum Pak, kita mau coba kolaborasi dulu ke BPN. Apa urusannya sama BPN? Ya kan dia bilang, oh pihak mahkota mau menawarkan kepada para korban bayar ganti rugi tanah BPN, tanah di Cikande. Jadi kita mau ngecek itu sertifikat. Lah, ini mau ngusut pidana atau kamu mau jadi makelar buat ganti rugi? Itu kan lucu. Jadi kadang polisi selalu bilang ke masyarakat, jangan jadikan kami tukang tagih. Kami ini proses pidana. Kita tidak bertanggung jawab atas dibayar atau tidaknya kerugian kalian. Kadang begitu kan. Tetapi terhadap kelas kakap, ini seolah-olah dia si oknum ini melindungi kelas kakap ini biar supaya nggak naik jadi tersangka. Sehingga apa? Ya kan dia berbuat melebihi kompetensinya dia. Yaitu dia sampai mau ngecek nih, ya kan surat-suratnya bener nggak. Supaya apa? Supaya si pelapor ini mau menerima tanah itu sebagai ganti rugi dan cabut laporan. Nah itu kan sudah salah kaprah. Itu kan tugasnya dari lawyernya si mahkota, bukan ke polisi. Tugas polisi itu ketika terima laporan, dia proses. Itulah makanya due process of law. Dia jalanin, bukan dia yang jadi penengah. Di situ bukan dia yang jadi lawyernya si mahkota, berusaha ngomong ke klien untuk di settle down. Bahkan ada satu ya klien saya itu diajak ke ruangan, di situ sudah ada kasat, kasubdit, ya kan, ada juga kanit, ada penyidik, panit, rame-rame di situ. Diseranglah si pelapor itu, dipaksa untuk terima ganti rugi tanah dan cabut laporan. Itu sudah salah kaprah Pak, polisi. Dipaksa untuk mencabut laporan di situ. Dan dia sudah bikin surat aduan tersebut, menyatakan kronologis itu, sudah lapor juga ke Propam. Kenapa sebegitu sebegitu tolerannya kepolisian terhadap kelas-kelas kakap khususnya di mahkota mungkin kok ya? Kok melihat apa sih di balik itu gitu? Jadi gini ya, kita yang namanya sebagai lawyer tentu punya teman-teman juga, ya kan. Jadi maksudnya saya misalnya mewakili korban berhadapan dengan perusahaan investasi bodong. Perusahaan investasi bodong itu juga punya lawyer. Nah lawyer mereka pun cerita ke saya. Ya kan, jadi contoh ada sebuah perusahaan investasi bodong itu dia cerita selama 2 tahun bosnya dia tuh sudah setor 100 miliar untuk supaya tidak ditahan. Setor apa nih kok? Setor duit. Kemana kok? Ke oknum polisi pejabat. Ini tingkat Polda Metro Jaya itu mana kok? Ini udah tingkat yang paling tinggi kok. Oh siap. Di situ. Ya. Oke. Jadi Polda sekalipun itu juga mereka melapor ke Mabes. Ya, jadi contoh yang Krimsus Polda ya tentu saja dia masih di bawah Bareskrim. Jadi di mana-mana itu selalu berpusat dari atas. Mereka itu nggak pernah itu yang namanya jabatan jenderal minta langsung ke korban itu tidak ada. Anak buahnya yang jalan. Anak buahnya yang jalan. Ya, jadi saya kasih tahu, saya bilang loh, kenapa kok klien kamu nggak mau bayar aja ke kita? Percuma kok kata dia. Saya bayar kamu, dia juga tetap jalanin pidananya. Lawyer to lawyer, friend saya lama banget dan dia nggak mungkin bohong. Kenapa? Saya bantuin dia dan keluarga dia. Setiap ada masalah saya yang turun itu bantuin mereka sebagai lawyernya. Dan ketika suatu kali saya ketemu sama si bosnya dia itu, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita diberesin tapi dengan aset bukan dengan cash. Dia bilang sorry Pak, cash saya sudah habis untuk bayar oknum. Dia bilang seperti itu, ya kan? Saya kasih Bapak aset aja, properti. Akhirnya kita ambil di situ. Nah dia juga cerita di sana. Kita repot katanya. Sudah diberesin sama si, misalnya kayak sama saya gitu kan, udah beresin. Kita mau cabut aja, kita pun masih diperas 500 juta. Itulah keluar yang 500. Kemarin yang rekaman dia bilang dimintain. Jadi oknum polisi ini, ya kan, meres korban, meres juga si penjahat.
Dijadikan ATM itu dua sisi. Dua kaki. Ini yang di sini yang saya sangat sayangkan. Ya. Jadi apa namanya? Integritas inilah yang kita pertanyakan sehingga kasus-kasus itu mandek. Kalau kasus kecil jalan, kenapa? Kasus kecil itu si penjahatnya nggak bisa bayar tinggi. Cepat itu prosesnya, Pak. Polri kan memiliki apa namanya sebuah instrumen yang namanya propam kok. Ya tugasnya pasti untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum internalnya yang diduga gitu melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagainya seperti itu. Dilakukan nggak kok? Jadi gini, Pak ya. Jadi kalau kita bicara teori itu sama praktek adalah dua hal yang berbeda. Oke. Teorinya benar, ada yang namanya propam presisi dan mereka garda terakhir untuk menegakkan harkat martabat kepolisian di situ. Nah, jadi klien saya pun adalah orang-orang yang taat hukum. Ketika Kapolri bilang silakan hubungi Kabareskrim, jadi saya tuh saking persistennya saya WA ke Bapak Kapolri, Bapak Kapolri jujur masih meluangkan waktu untuk membalas WA saya. Dibalas WA saya. Saya masih acungan jempol di situ. Ini kita objektif aja ya. Benar. Jadi Pak Kapolri bilang, saya tugas saya banyak. Coba tolong Anda hubungi Kabareskrim dan Anda hubungi Kadif Propam. Saya hubungi kedua-duanya. Kabareskrim cuma baca doang WA, tidak pernah balas. Kadif Propam ternyata balas WA saya. Silakan datang bawa aduan resmi. Ya kan? Oh ya benar memang prosesnya bawa aduan resmi. Datanglah saya bersama perwakilan korban, 2 orang Ini perwakilan kasus korban. yang mana nih kok? Kasus Mahkota dan kasus di Polres Jakarta Barat. Oke. Jadi di Polres Jakarta Barat ini ada kuasa hukumnya Mahkota yang menipu korban juga. Dilaporin di Polres Jakarta Barat. Jadi tersangka. Tapi mandek. Nah terus yang kedua, ini Mahkota. Jadi wakil korban ini saya kumpulin, saya pertemukan mereka dengan Pak Ferdi Sambo membawa aduan resmi. Kadif Propam. Atas perintah Kapolri, TB1. Datang ke sana diterima dengan baik, ya kan. Proses aduan dikasih, keluarlah tanda bukti lapor. Besokannya si pelapor ini diperiksa, ya kan oleh Propam, dimintain keterangan. Aduan kamu apa, siapa oknumnya. Dan saya saya bicara dengan jujur, memang Propam saat itu bergelak. Besokannya itu langsung dia datang ke Polres, datang ke Polda Metro, ya kan. Yang di Polres itu penyidik Kanit sama Kasat itu diboyong langsung ke Propam. Langsung diperiksa. 70 jam di strap di sana, diperiksa, handphone mereka disita sama Propam, dilihat, dibuka, ada nggak pembicaraan kong kali kong gitu kan sama pihak lawan lah istilahnya kan di situ. Nah akhirnya setelah 70 jam dikembalikan, ya kan, terus korban saya nanya ke Kanitnya yang biasanya selalu ngubungin. Nah, tiba-tiba berubah arah lagi. Berubah arah awal kan sangat friendly. Tenang Bu, ini sudah kita periksa begini. Aduan Ibu saya lihat ya suratnya ada, ininya ada, memang udah sesuai dengan aduan, ya kan. Setelah 70 jam itu dikontekin tidak mau balas. Kanit Propamnya ini. Padahal ini instruksi Kapolri loh. Instruksi Kapolri. Udah Kadif Propam yang suruh. Iya. Ya kan. Nah, anehnya lagi setelah itu 2 hari kemudian korban yang melapor itu dua-duanya, ada 2 nih. Dua-duanya diintimidasi. Yang satu kan ngelaporin Polres Jakarta Barat. Diintimidasi oleh? Diintimidasi oleh oknum yang dia laporin. Hebat. Jadi oknum Polres Jakarta Barat itu ada penyidik, ada Kanit, ada Kasat. Ya kan diadukan nih. Diadukan, abis itu Kasat ini 2 hari kemudian memerintahkan unit lain. Jadi kalau tadi aduannya di Harda, dia memerintahkan unit Krimsus untuk menyatroni tempat bisnis si korban itu yang si pelapor. Jadi ke sana kayak polisi aja, nggak ada surat tugas berhentiin soal razia. Ini dia datang ke tempat bisnisnya, ada truk di situ. Itu truk barang apa? Coba ini kasih lihat. Jadi kayak menggeledah, menyatroni rame-rame satu tim di situ kan. Minta yang aneh-aneh. Izin usaha kamu ada nggak? Izin usaha itu kan urusan Pemda, bukan urusan polisi. Ya kan, ini ada barangnya ada nggak copyrightnya, patennya, apa segala macam. Terus malah mencari celah itu ya? Celah. Betul. Nah, karena klien saya udah punya lawyer saya bilangin, tanyakan surat perintah penyidikan dan kalau dia mau geledah, surat izin penggeledahan dari pengadilan. Tidak ada. Bagaimana oknum polisi ini
disuruh jalan, disuruh geledah rumah orang itu, tidak ada surat. Oke, dinamika ini kemudian kok Alvin laporkan kembali ke Kadifropam atau ke Kapolri? Sudah saya nggak? laporkan kembali ke Nah, respon Kadifropam. mereka seperti apa kok? Kadifropam bilang, ya sudah laporin lagi aja. Si ininya laporin lagi. Lah sekarang dia udah ngelapor, ya kan udah ngelapor nih, digituin. Disuruh lapor lagi, nanti diserang lagi, lapor lagi. Kapan habisnya? Bener nggak? Gitu. Orang juga trauma, Pak. Masyarakat biasa, lapor polisi kagak jalan. Lapor propam, tiba-tiba dia digebuk lagi. Siapa Pak yang mau lapor kalau kayak begitu? Ini luar biasa nih kok. Jadi kok sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri, artinya pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Pemimpin tinggi di kepolisian. Dan memberi rekomendasi, lu lakuin ini. Tapi ternyata dalam prosesnya itu tidak dijalankan gitu. Artinya kan ini, ya boleh kita bilang ini kan secara nggak langsung mereka menentang instruksi dari Kapolri sendiri seperti itu kok. Jadi apakah Koko melihat ya, kok ini karena pengalaman Koko langsung berinteraksi dengan para penyidik dan sebagainya lah di jajaran Polri sana gitu. Ini benar-benar dilindungi oleh suatu kekuatan kah sehingga mereka bahkan berani menentang instruksi Kapolri loh gitu. Ini ada kekuatan yang melindungi mereka atau memang ada personal lain yang Koko melihat itu seperti apa kok? Ada. Jadi ini karena yang dilaporin ini adalah oknum kuasa hukum dari mahkota, ya kan, yang dimana mahkota itu kan direktur utamanya ini Raja Sabta Oktohari, pejabat negara. Oh, ini masih berkaitan ini kok ya? Masih berkaitan. Oke. Jadi ini adalah orang kuat. Oke. Karena dia adalah orang kuat, dia punya pejabat dan Sekuat apa kok? Kenapa? Sekuat apa orang ini? Ya kalau kita bilang sekuat apa, itu simpelnya aja. Jadi di foto-foto dia aja, semua petinggi Polri itu ada foto sama dia. Dan foto dalam skala personal, bukan dalam skala resmi. Kalau skala resmi kan misalnya kunjungan, masuk oke lah. Ini skala personal. Ada ikatan Ulang emosional tahun dia seperti datang pakai baju biasa gitu sama Irwasum, sama Wakapolri. Bahkan Kapolri pun dikasih jabatan, itu di bawahnya KOI. Jadi KOI ini kan Komite Olimpiade. Benar. Nah kalau kita tahu, polisi ini kan jadi salah satu ketua umumnya, kalau nggak salah, channel olahraga balap sepeda. Iya. Di situ balap sepeda atau bulu tangkis saya lupa di situ ya. Jadi Kapolri sekalipun dikasih nih. Jadi hal-hal seperti ini, ya kan, yang seharusnya Polri itu independen, jadi Polri itu punya konflik kepentingan kok. Itu yang saya sayangkan. Ini konflik kepentingan semata karena adanya relasi politik dan sebagainya, atau memang lebih besar dari itu kok? Ada kapital sebenarnya di situ yang ini diduga ya kok ya. Iya. Nah, kita nggak mau ngejudge siapapun oknum di di tubuh Polri gitu. Ada oknum ada kepentingan kapital nggak di sini yang sebenarnya yang dilindungi sehingga para pihak yang punya quote and quote kuasa gitu tidak bisa disentuh oleh hukum, dalam hal ini kepolisian. Iya, jadi kalau kita lihat aja nggak usah jauh-jauh ya, mahkota itu dia punya perusahaan induknya, PT Bumi Mandiri ya kalau nggak salah itu, ketua komisarisnya itu si ketua PBNU Said Akil. Oh. Terus komisaris satunya lagi adalah Goris Mere. Jadi ketika pertama kali Raja Sabta Oktohari saya laporin polisi, informasi yang saya dapat Goris Mere yang turun langsung ke Polda dan minta saya dijadikan tersangka untuk laporan pencemaran nama baik. Ya, itu valid kok? Kenapa? Itu valid kok? Itu lawyer lawan bilang sama saya seperti itu. Oke. Ya, informasi yang saya dapatkan. Kalau fakta bahwa Goris Mere adalah komisaris itu di website mereka juga ada di situ. Ya, jadi kedekatan mereka sama kepolisian ini yang diturunkan inilah ya yang membuat masyarakat melihat equality before the law itu Pak hanya kiasan. Jargon doang. Iya. Di masyarakat itu tetap aja hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi Pak Kapolri bikin janji di depan DPR bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah, itu masih belum terlaksana Pak. Itu yang terjadi. Oke. Ada dugaan dari obrolan kita tadi ini, ada dugaan bahwa ada penyalahgunaan wewenang di sana. Ada dugaan juga mungkin kong kali kong suap dan sebagainya di sana gitu. Koko pernah nggak melakukan upaya gitu? Ini masuk ke ranah korupsi, menyangkut pihak-pihak gitu di tubuh Polri yang diduga diduga menjadi bagian dari konspirasi ini. Sudah pernah saya coba adukan,
ya kan? Tapi di KPK itu kemarin itu dia punya aturan bahwa untuk melaporkan itu harus ada bukti dia terima suap 2 miliar. Ya kan itu nggak mungkin punya. Jadi satu adalah harus ada bukti seseorang itu menerima. Terus kedua adalah jumlah kerugiannya itu harus 2 M ke atas, 2 miliar ke atas. Jadi contoh yang 500 itu meres. Walaupun saya punya bukti rekaman suara dan bukti saksi yang melihat, KPK nggak mau terima. Karena dia bilang, ya kan, Kurang dari ini 2 kurang miliar. dari 2 miliar. Wow. Terus buktinya mana? Contoh yang waktu kasus Allianz, waktu itu lawyer lawan, itu nyuap 1 miliar. Saya sudah ada buktinya, tas yang berisi uang saya foto. Tas berisi uang, saya foto di dalam kantor polisi. Saya datang ke KPK, kasih itu. Dia bilang, maaf Pak, ini cuma 1 miliar. Buktinya saya minta 2 miliar. Mati nggak lu? Sekarang nggak usah ngomong begitu KPK, ya maksudnya korupsi. Orang yang namanya korupsi kan ngasih diem-diem. Suruh kasih bukti di situ yang nyata-nyatanya. Nah terus kalau kayak begitu, mohon maaf, tugas KPK apa Pak? Benar. Bukankah mereka yang mesti cari bukti lanjutan? Kita kan kasih tips awal, bukti awal. Ini Petunjuk enggak. buat mereka. Dia pengennya diterima, udah mateng jadi nasi goreng, dia tinggal makan. Di situ dia tukang masaknya, tapi kan lucu. Tapi obrolan kita ini sebenarnya menjadi celah hukum buat para itu next itu kok. Jadi mereka nanti kalau kita mau laporan ke KPK itu, ya udah, so gue 1,5 aja supaya nggak ditanganin sama sono. Kalau sini mungkin bisa kita amankan dan sebagainya. Ini menjadi celah hukum juga sih sebenarnya. Oke kok.